yang dianggap mulia, yang dianggap luar biasa amalnya, yang disegani, dihormati di dunia, sangat dimuliakan sekali, hafidun, ternyata belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dimuliakan, bahkan malah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sekalian, teman-teman sekalian yang kami muliakan, kita ini hidup di era, di zaman penuh dengan media sosial, penuh dengan interaksi yang nyata maupun tidak, lewat grup-grup WA, lewat grup media TikTok, lewat grup Instagram, ya. Dan itu semua ada di sekalian, teman-teman semua, itu tentunya adanya grup tersebut tidak lain, tidak bukan tujuannya untuk mempermudah kita untuk bisa saling menyapa, saling berjumpa, ya. Namun tidak jarang di antara kita mempunyai media sosial itu tujuannya agar dilihat oleh temannya, oleh manusia yang lain. Apalagi ketika kita sudah bisa memposting sesuatu, kemudian kita dapat like-nya banyak, itu ada satu kebanggaan pada diri kita. Benar tidak, ibu-ibu? Semakin banyak orang melihat status kita di media sosial, semakin banyak orang kemudian memberikan like, itu semakin kita bangga dan semakin semangat untuk membuat konten. Biasanya seperti itu. Dan itu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya, tatkala kita beramal, ketika kita kemudian berbuat kebaikan, berbuat soleh, berbuat kemuliaan, sudah mulai geser niatnya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya biar dilihat, biar dinilai, biar mendapatkan like oleh manusia. Itu bagian dari hal yang harus kita hindarkan. Tatkala kita membuat sebuah konten, membuat status, ternyata sedikit yang melihat, ada rasa kecewa, rasa tidak puas. Kalau banyak manusia yang menyaksikan kita, kemudian banyak yang komentarin, itu kita ada satu kebanggaan tersendiri. Itu hari-hari sekarang seperti ini kondisinya. Hari-hari sekarang kondisinya seperti ini. Padahal orang-orang yang menyaksikan kita itu tidak semuanya tahu tentang kehidupan kita, tentang niat kita, tentang pribadi kita, tidak tahu. Ya. Silakan dibagi dulu awal. Ya, di mana-mana itu, ya, problematika santri itu ya, ketika jajan snack datang lewat itu konsentrasinya ke snack. Iya, itu mulai dari Surabaya sampai ke Bumen sama. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan yauma tublas sarair, ya. Yauma tublas sarair. Di hari itu semua rahasia-rahasia, semua niat, semua motif, semua tujuan akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti, yang kita lakukan, yang kita niatkan, yang kita lakukan, apapun motifnya, semua akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang hari ini seandainya kita memposting sesuatu, kemudian niatnya apa, tujuannya apa, motifnya apa, akan
nanti diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala nya seperti ini. Yauma tublas sarair. Tidak ada yang ditutupi lagi, tidak ada yang disembunyikan lagi. Tidak ada yang bisa untuk mengelak dengan niat tersebut. Kemudian dalam surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Jika terjadi hari kiamat, khafidatur rafi'ah maksudnya adalah yang dielulukan itu, yang dianggap mulia, yang dianggap luar biasa amalnya, yang disegani, dihormati di dunia, sangat dimuliakan sekali. Khafidah ternyata belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dimuliakan, bahkan malah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, rafi'ah, tatkala di dunia ini ada manusia yang dihina oleh tetangganya, yang dicela oleh kawannya, yang direndahkan oleh sahabatnya, bahkan tidak dianggap oleh lingkungannya, ternyata rafi'ah di hari kiamat justru dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khafidatur rafi'ah. Itulah fenomenanya. Tidak semua yang kita cintai, tidak semua yang kita banggakan di hadapan kita. Ada seorang yang kita muliakan. Bupatinya, bupati hari ini siapa namanya? Buliwis, ya kan? Kemudian presidennya siapa? Prabowo. Mantan presidennya siapa? Joko. Sayyidina Jokowi. Sayyidina Jokowi. Iya kan? Yang kemarin dielulukan, kemarin dimuliakan, semua segen. Hari-hari ini sudah mulai turun. Hari-hari ini mulai turun. Dan itu fenomena yang ada di dunia, belum lagi di akhirat. Yang dimuliakan di dunia belum tentu di akhirat dimuliakan. Yang dihinakan di dunia, yang kita rendahkan, yang kita tidak anggap, yang kita kemudian tidak respect, yang hari-hari kemudian kita anggap adalah hal yang biasa, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nilai, mempunyai wibawa yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Adik-adik tahu nggak Umar bin Khattab? Iya, itu sahabat papan atas itu. Sahabat papan atas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dipesani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pesan Rasulullah SAW? Idza jaa jaysun minal Yaman, jika datang rombongan tentara dari Yaman. Ini pesan Rasulullah SAW. Fas'al ismuhu, maka tanyalah yang namanya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni adalah orang yang sangat miskin. Miskin kayak santri mana gitu ya. Uwais al-Qarni ini sudah dikenal Rasul, padahal Uwais al-Qarni belum lahir, ya kan? Bahkan para tetangganya, para sahabatnya itu mencurigai Uwais al-Qarni. Ini bajunya dari mana? Dicurigai. Kemudian setiap dia makan sesuatu selalu kemudian diwaspadai oleh teman-temannya. Kok bisa dapat makanan? Padahal ini orang miskin ya. Kok dia bisa ganti baju? Kok bisa dia jajan? Pokoknya tetangga-tetangganya ini selalu mencurigai tentang dia, karena dia itu orang miskin yang mampu untuk bisa bertahan dan bisa mengabdi, memuliakan, kemudian sama orang tuanya sangat-sangat hormat, ya kan? Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyampaikan
pemuda ini dia mempunyai penyakit baros. Baros itu vitiligo. Tahu vitiligo? Yang putih, penyakit putih. Yang vitiligo, bahasa kerennya tuh baros. Kalau bahasa Arabnya baros, putih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disisakan seukuran 1 keping dinar. Jadi semuanya berubah jadi putih itu. Pemuda yang ganteng, yang tampan, yang maco awalnya seperti Ustadz Usman, yang ganteng, yang maco, yang keren, ya kan? Seperti Ustadz Usman. Awalnya seperti itu. Awalnya. Dan ini cerita, tapi Uwais Al-Qarni didapat sebuah stempel dari Rasulullah SAW bahwa beliau adalah tabi'in terbaik nomor 1. Padahal itu belum lahir, tapi Rasul sudah mengabarkan rahasia langit. Maka kemudian tatkala tentara zaman Umar bin Khattab, tatkala datang tentara dari Yaman untuk membantu peperangan, ditanya, apakah ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Tidak. Kemudian tahun berikutnya, apakah ada Uwais Al-Qarni? Tidak ada. Ditanya kenapa nggak ada? Sibuk dengan orang tuanya, sibuk berbakti kepada ibunya. Tahun ketiga, kemudian baru ada namanya Uwais Al-Qarni, dan dia ini adalah tentara yang paling belakang. Merasa bahwa dia ini adalah tentara biasa-biasa saja, kemudian tentara yang tidak begitu banyak bekalnya, tapi ternyata kemudian ditarik oleh Umar bin Khattab, engkau dapat pesan dari Rasulullah bahwa tatkala saya berjumpa dengan engkau wahai Uwais, maka doakanlah saya dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu para sahabat, para tabi'in pada melongo, siapa Uwais Al-Qarni? Dijelaskan adalah seorang laki-laki yang pernah mempunyai penyakit baros, sisanya pun itu hanya ada di pusatnya tok, dan ternyata dia mempunyai amalan andalan yang bisa dipamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu sangat sederhana dan mengabdi pada ibunya. Saking miskinnya sering dicurigai sama tetangganya. Saking tidak punyanya selalu kemudian teman-temannya pada waspada, dia dapat snack dari mana? Iya. Tapi ternyata beliau adalah sahabat tabi'in terbaik nomor 1 di antara yang lain. Tapi setelah itu kemudian orang pada bondong-bondong minta barakah, minta berkah dengan beliau. Lama-lama beliau hilang dari peredaran, tidak tahu di mana makamnya. Sembunyi. Beda dengan zaman sekarang, semakin banyak orang berbondong-bondong, wah saya setengah wali, gitu kan? Yang setengahnya orang itu biasa, ya. Wali santri, wali murid, atau wali kelas, ya. Iya. Beda dengan sekarang. Beliau belum lahir sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW orang yang sangat mulia. Dalam kisah yang lain, teman-teman sekalian, marrojul, ada laki-laki yang lewat dari Rasulullah SAW dengan teman-temannya. Jadi Rasulullah lagi kumpul, lagi bersama, lewat laki-laki. Wa huwa rajulun asrafin nas. Laki-laki ini orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihormati, disegani di Madinah. Ketua kabilah, kalau sekarang bupati. Kemudian Maidah, engkau punya komentar apa tentang laki-laki tersebut yang barusan lewat, yang ganteng, yang tampan, yang maco, gitu. Nah itu dia. Jawaban Rasulullah, idza haqaba ayyuhum. Jika laki-laki yang tadi, orang kaya lewat tadi, jika dia melamar, pasti akan diterima menjadi mantu. Saking maconya. Ini kayak siapa nih kira-kira? Biasa.
Ini cowok yang ganteng lewat berwibawa, semua orang akan mengatakan pengen menjadi mantunya dia, pengen menjadi mertuanya, pasti gitu. Ida Ayyashta, jika dia memberi syafaat, memberi rekomendasi, pasti diterima. Dan tak kala dia berkata, sangat berwibawa dan pasti akan didengarkan. Ini laki-laki melewat. Ini teman-teman sekalian juga bisa jadikan pelajar. Ini hadis Rasulullah, bukan dari saya. Kemudian Ja'a Rasulul Sani, dan datang laki-laki yang kedua, wahwa, dan dia adalah laki-laki yang miskin, laki-laki yang miskin, kayak santri Banyumas, miskin. Iya, laki-laki lewat yang miskin, yang kedua yang miskin. Kemudian apa pendapatmu wahai teman-teman? Rasul seperti ini. Ida hakoba, tatkala dia melamar, layubal, pasti akan ditolak. Jelas, raceton nasibnya, raceton. Ya, enggak ada rapi-rapinya ini orang. Apabila dia memberi rekomendasi, pasti akan ditolak, membuat rekom itu pasti ditolak. Tatkala dia berkata, pasti akan tidak didengar, lah disepelekan biasa. Dia ngomong sesuka hati, nggak ada yang perhatikan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Orang yang kedua ini, orang miskin ini adalah lebih baik daripada satu bumi dipenuhi orang pertama tadi. Orang miskin ini, satu orang ini bobotnya lebih mulia, lebih baik daripada orang yang kaya tadi sepenuh bumi. Apa yang dia lakukan orang miskin tersebut? Dia selalu berbuat baik semampunya, selalu menolong, selalu dekat dengan sahabat, selalu dia memberi yang dia punya. Ini sangat jarang. Meskipun dia tidak punyanya sederhana, tapi dia mampu berbuat baik sebaik-baiknya. Mempunyai snack satu dimakan bareng dengan temannya. Karena snacknya dia, makanannya dia itu sangat berharga, namun dia mampu berbagi kepada teman-temannya. Jadi mempunyai amal soleh, mempunyai amal kebaikan, yang mana kebaikan ini sangat berarti pada dirinya, namun dia mampu berbagi pada yang lain. Masya Allah. Suatu ketika ada di sekalian, Rasulullah SAW kedatangan tamu dari Badui. Badui tahu nggak deh? Badui itu ya orang pedalaman, pelosok. Kalau kok bumi itu mana? Mulai sana lah, Raceton, lewat mana, dan loncat atau gitu. Rasulullah kedatangan orang Badui. Badui itu kan ngawur, orangnya ngawur, ngomongnya semaunya, kemudian nggak punya tadi kali-kali. Begitu orang Badui ini belum pernah ketemu Rasulullah. Ini rombongan satu grup, satu desa pengen ketemu Rasulullah. Sebelumnya belum pernah dengar, belum pernah lihat Rasulullah, namun dengar Rasulullah. Begitu satu desa ini berangkat bersama, sampailah di Madinah, langsung yang dilakukan orang Badui itu langsung memeluk bersama, dipeluk. Rasulullah sendirian dipeluk rame-rame. Rasulullah dimanja, senyum-senyum itu. Namun ada satu sahabat miskin, tentang miskin lagi, sahabat miskin yang tidak punya apa-apa, tapi dia santai, rileks di belakang, santai di belakang, tidak ikut meluk, tidak ikut kemudian rame-rame datang Rasulullah. Dia masih di depan Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan? Dia sisiran dulu, sisiran, sanggulnya cuma sisir ya.
ya, nggak bawa rupiah. Sisiran, ngerapin baju, kemudian debu-debu yang nempel dibuangin dulu, dikebut-kebut ya. Kemudian dia parfuman, baru kemudian dia menjumpai Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah pada laki-laki tersebut? Yang laki-laki yang lain, teman-temannya lain itu pada memeluk, pada mengganti Rasulullah, dia santai di belakang. Malah sisiran dulu, rapi-rapi dulu, kemudian menghilangkan baunya pakai parfum, baru menjumpai Rasulullah dengan tenang, dengan rileks. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fa'innaka fi haslatain, sesungguhnya engkau mempunyai dua sifat. Allah, sesungguhnya dua sifat ini Allah mencintai engkau. Lagi-lagi seorang amal andalan yang tidak semua orang tahu, namun dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dia adalah al-ana. Al-ana ini teman-teman sekalian, dia mampu mengendalikan dirinya